Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kuliah kita pada hari ini adalah ekotoksikologi perairan ya. Jadi mungkin kita biasa mendengar toksikologi. Toksikologi adalah studi tentang racun dan efeknya, khususnya terhadap sistem atau organisme atau sistem kehidupannya. Jadi karena ada banyak senyawa yang beracun ya, apakah dia dari tanaman, dari hewan, dari mikroba, maka toksikologi itu adalah suatu bidang yang luas ya. Dia bisa overlap dengan biokimia, histologi, farmakologi, patologi, dan banyak hal ya. Kalau kita bicara toksikologi secara sempit, artinya toksikologi saja ini suatu ilmu yang sudah lama, itu yang menyebutkan bahwa suatu racun itu efektivitasnya bisa ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah konsentrasinya, yang kedua berapa lama suatu saat itu dikenai kepada suatu organisme atau suatu individu makhluk hidup ya. Ya, mungkin Anda yang biasa atau senang baca-baca sejarah, Anda pernah membaca bahwa Napoleon Bonaparte itu ternyata ada dugaan bahwa dia mati diracun ya. Ya, karena setelah lama baru ketahuan bahwa di kukunya atau di rambutnya itu ada sisa-sisa arsenikum. Nah, jadi jumlahnya yang diberikan itu jumlahnya sedikit karena dia tidak mati mendadak ya. Dikasih jumlah sedikit, tetapi karena lama dia diberi, akhirnya juga pada akhirnya berkumpul racun itu di dalam tubuhnya, kemudian menunjukkan suatu gejala-gejala yang orang mungkin waktu itu tidak sadar bahwa ini adalah keracunan arsenikum. Mungkin saja gejalanya adalah mencret ya, jadi upaya tubuh untuk melakukan detoksifikasi. Kalau di Amerika itu ada yang disebut dengan Food and Drug Administration. Ini bagaimana suatu obat sebelum dilemparkan ke pasaran itu harus melewati dulu izin dari FDA. Dari sana diketahui apakah ada efek negatif, apakah mengandung zat berbahaya ya. Dengan mungkin awalnya menggunakan hewan-hewan yang menjadi hewan model. Nah, di sini Anda melihat ini bahkan kosmetik ya. Nah, jadi mungkin kalau ada produk lipstick ya mungkin tidak langsung dicoba dulu ke manusia, ya mungkin dicoba dulu ke hewan-hewan yang dianggap memiliki sensitivitas seperti manusia, katakanlah ya mungkin simpanse atau apa. Jadi Anda bisa bayangkan bibir simpanse itu dikasih dulu lipstick untuk menguji apakah ada alergi atau apa ya. Kuliah kita ini adalah ekotoksikologi. Nah, apa ekotoksikologi itu? Nah, ekotoksikologi itu secara umum adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan sifat, efek, dan interaksi zat yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, jadi kalau tadi kita bicara toksikologi, maka toksikologi itu lebih ke living system atau ke organisme ya. Bagaimana berapa banyak suatu zat berbahaya itu bisa menyebabkan efek negatif ke kesehatan. Toksikologi baru ada eko di depannya ya, berarti
dia lebih spesifik atau lebih menekankan kepada eko, ya, lingkungan, ya. Nah, ini ada di bawah ini ada definisi lain lagi. Ekotoksikologi adalah studi tentang efek beracun dari bahan-bahan kimia terhadap organisme, ya, baik dalam level populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer, ya, bumi, ya, dan seluruhnya. Ekotoksikologi adalah multidisiplin, ilmu yang mengintegrasikan banyak disiplin, dan khususnya toksikologi dan ekologi. Jadi itulah tadi penggambaran bahwa kalau toksikologi tadi itu bicara kepada individu organisme, tetapi ekotoksikologi mengintegrasikan toksikologi dan ekologi. Jadi dia mencakup populasi, komunitas, ekosistem, ya. Nah, kemudian ini ada perbandingan antara toksikologi, ya, khususnya toksikologi yang ke manusia ini dengan ekotoksikologi. Jadi toksikologi yang ke manusia ini atau farmakologi ini untuk melindungi manusia terhadap racun-racun yang ada, ya. Kemudian ekotoksikologi melindungi ekosistem, ya, jadi ini bedanya. Kemudian di toksikologi target atau organisme targetnya itu ditahu, ya, ditentukan. Nah, kemudian tapi di ekotoksikologi spesies yang paling rentan, yang paling lemah, yang paling cepat terkena efek atau dampak itu tidak diketahui. Nah, kemudian di toksikologi biasanya untuk model efek terhadap manusia, ya, digunakan hewan yang menyusui, mamalia, ya. Itu yang seperti tadi, bagaimana efeknya ini lipstick terhadap manusia, ya, mungkin dia pakai simpanse atau monyet, ya. Nah, kemudian di ekotoksikologi eksperimennya langsung ke indikator spesies, jadi tidak pakai pemodelan-pemodelan, ya, karena kalau di manusia kan, kalau di toksikologi kan tidak mungkinlah ada manusia yang akan kita jadikan sebagai percobaan, ya. Biasanya kita menggunakan kelinci percobaan atau mencit atau tikus, ya. Kemudian di toksikologi modelnya atau hewan modelnya adalah homeoterm. Jadi yang dimaksud homeoterm ini adalah hewan yang berdarah panas, ya. Nah, kemudian di ekotoksikologi hewannya atau umumnya yang menjadi hewan percobaan adalah hewan-hewan yang poikiloterm, ya, yang kalau istilah sehari-hari kita sebut sebagai hewan berdarah dingin, ya. Kemudian bagaimana jalur-jalur dari masuknya cemaran-cemaran atau toksikan itu diketahui sehingga kita bisa melakukan pengaturan dosis, ya. Sementara di ekotoksikologi ini kita tidak tahu jalur-jalurnya, ya. Kita tidak tahu dosis-dosisnya, ya. Ya, dosisnya tahu, tetapi kadang-kadang variabel-variabel tambahannya ini
dosis-dosis yang kita anggap misalnya ngasihnya sekian berarti sekian, itu ternyata tidak seperti itu ya. Nah, kemudian toksikologi ini adalah penelitian dasar. Jadi yang ingin dipahami adalah mekanismenya. Kalau di ekotoksikologi ini lebih ke empirik ya, jadi bukan bukan riset dasar, tetapi lebih ke mengestimasi berapa konsentrasi yang menjadi nilai ambang yang menyebabkan efek sehingga bisa diatur peraturan-peraturannya ya. Ya, biasanya kan misalnya kita sehari-hari menemukan suatu angka-angka misalnya bahwa baku mutu untuk katakanlah logam-logam tertentu yang ada di air laut untuk kebutuhan rekreasi misalnya, beda lagi kalau untuk pelabuhan atau apa. Jadi ini konsentrasi-konsentrasi yang ditetapkan sebagai baku mutu itu biasanya dihasilkan dari estimasi dari percobaan-percobaan di bidang ekotoksikologi. Nah, kemudian di toksikologi itu metode ujinya itu sudah berkembang dengan baik. Seperti yang saya katakan tadi bahwa toksikologi itu mulai dari zaman Yunani kuno itu orang sudah bicara tentang toksikologi ya. Nah, sementara di ekotoksikologi itu metodenya masih baru dan ada beberapa yang sedang terus-menerus mengalami standarisasi. Nah, kemudian mari kita lanjutkan dengan bercerita tentang bagaimana latar belakang dari ekotoksikologi itu. Jadi latar belakangnya sebenarnya dipicu oleh penemuan xenobiotik. Jadi ini xenobiotik, xeno artinya asing ya, biotik artinya apa? Intinya xenobiotik itu sesuatu yang asing terhadap lingkungan. Berarti dia bukan sesuatu yang sifatnya asli. Jadi apa itu? Ya mungkin sebangsa pestisida, insektisida itu kan tidak ada secara alamiah di dalam lingkungan kita. Mungkin sekarang ini plastik ya, itu secara alami tidak ada. Jadi itu semua xenobiotik. Kemudian yang dekat-dekat juga ini ya, itu radioaktif ya. Jadi dalam rentang tahun 1950 sampai 1960 ini terjadi perang dingin ya. Kita blok barat, blok timur, kemudian blok barat Amerika, blok timur Uni Soviet pada waktu itu. Kemudian ada perlombaan senjata nuklir ya. Jadi di mana-mana orang melakukan pengujian-pengujian yang kemudian menimbulkan ketakutan akan bahaya radioaktif. Nah, tahun 1955 PBB membentuk apa yang disebut SCARE ya, Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation. Jadi komite ilmiah untuk mengetahui dampak dari radiasi bahan-bahan atom ya. Nah, kemudian hal lain yang mendorong, kalau boleh dikatakan terbentuknya kajian-kajian ekotoksikologi itu, yaitu penemuan
apa yang dikenal sebagai DDT ya. Jadi DDT ini diklorodipenyl trichloroethan. Ini adalah satu senyawa yang sangat efektif di dalam membasmi insekta ya. Jadi dia merupakan insektisida. Kemudian dia merupakan produk sintetis ya. Kemudian membunuh serangga dalam variasi yang luas ya. Kemudian dia membunuh dengan cara menyerang sistem saraf ya. Jadi DDT ini dibuat pertama kali tahun 1874 oleh seorang ahli kimia bangsa Jerman yang bernama Ottmar Ziegler. Tetapi pada saat DDT ini ditemukan, orang belum tahu fungsinya sebagai insektisida. Nah, kemudian pada tahun 1935-an ya, seorang ahli kimia dari suatu perusahaan yaitu Gregy Company, ilmuwan yang bernama Paul Hermann Müller, ditugaskan untuk mencari insektisida yang ideal. Nah, insektisida yang ideal yang disuruh cari itu ditetapkanlah kriteria-kriterianya. Pestisida yang dicari itu adalah yang cepat membunuhnya ya. Kemudian membunuh sejumlah besar spesies serangga. Jadi kalau perlu mulai dari serangga jenis apapun, mau bersayap, mau tidak bersayap, pokoknya dengan satu zat yang sama, satu senyawa yang sama, dia bisa dipakai untuk membunuh semuanya. Tapi syarat lainnya, sedikit efek atau tidak berbahaya untuk tanaman dan juga tidak berbahaya untuk hewan yang berdarah panas ya. Kalau disemprotkan diharapkan yang mati hanya kutu, belalang ya, kecoa. Tapi kalau misalnya kucing terkena, kucingnya tidak mati. Itu yang dia tetapkan sebagai syarat jenis insektisida yang dia ingin ditemukan ya. Kemudian high degree of chemical stability. Jadi stabilitas kimianya tinggi. Jadi dia ingin supaya kalau misalnya kita semprotkan sekarang, semprotkan ke tanah, sampai beberapa lama bahan itu masih tetap ada di situ, tidak diurai oleh bakteri pengurai tanah, bakteri pengurai. Kemudian kalau ketemu sama insektanya masih bisa mati. Jadi itu diistilahkan dengan persisten ya, persisten. Jadi persist for long period of time. Kemudian syarat yang ketiga, ini biaya untuk menghasilkannya murah. Jadi biaya produksinya rendah ya. Tahun 1939 sifat membunuh insektisida dari DDT berhasil ditemukan oleh Hermann Müller. Jadi Hermann Müller yang kemudian menemukan bahwa ternyata itu DDT yang ditemukan oleh Ottmar Ziegler pada tahun 1874 itu sangat-sangat efektif untuk membunuh insekta. Nah, karena keberhasilannya itu, maka Hermann Müller dihadiahi hadiah Nobel pada tahun 1948 untuk bidang obat-obatan. Nah, karena disebut efektif terhadap penyakit malaria. Kemudian ada juga pinjal, kutu pada kucing dan anjing, penyakit pembawa penyakit pes, ya, itu juga efektif. Ada juga kumbang yang menyerang kentang ya. Jadi ada petani-petani kentang di Colorado itu menderita kerugian karena kentangnya habis dibabat, diserbu sama kumbang kentang Colorado namanya ya. Dan setelah DDT ditemukan oleh fungsi insektisida ditemukan oleh Hermann Müller ini, terjadi peningkatan produk pertanian secara umum ya. Jadi kalau 1940 itu sekitar 4 kali 10 pangkat 9 pound, berarti 4 miliar ya, 4 miliar pound, itu menjadi 160 miliar pound pada tahun 1961. Jadi ini dapat dikatakan 4 ke 160 berarti 40 kali lipat ya.
40 kali lipat peningkatan hasil pertanian dalam 20 tahun setelah terjadi penerapan pestisida DDT ini di pertanian. Kemudian dia juga menyebabkan berhentinya ancaman epidemi tipes di Naples ya. Ini suatu, kalau tidak salah, nama kota di Italia ini ya. Nah, kemudian mengapa setelah bertahun-tahun pandangan orang terhadap DDT itu berubah dari menjadi mendewa-dewakan bahwa setelah ada DDT semua hasil panen menjadi meningkat, ancaman penyakit menjadi turun, kemudian orang melakukan kritik terhadap penggunaan DDT. Nah, mengapa pandangan orang terhadap DDT itu mengalami perubahan? Karena ternyata banyak spesies yang kemudian resisten terhadap DDT. Jadi ya, kita tahu kan bahwa ada istilah evolusi ya. Jadi ketika misalnya suatu katakanlah nyamuk atau lalat atau kumbang Colorado tadi ini ketika terkena DDT, maka mungkin tidak seluruhnya mati ya, mungkin ada beberapa yang diantaranya yang berhasil hidup. Nah, yang berhasil hidup ini kemudian mengembangkan suatu mekanisme pertahanan diri ya, sampai menghasilkan mutasi gen ya, sampai dikatakan bahwa nyamuk-nyamuk yang resisten terhadap DDT itu mengalami penebalan kromosom ya, kromosom tertentunya itu mengalami ya istilahnya mungkin penebalan beberapa kali lebih tebal daripada yang tidak resisten ya. Nah, kemudian ya, inilah kemudian yang melahirkan keturunan sehingga beberapa spesies itu kemudian dulunya kalau misalnya disemprot DDT dia langsung mati, ini tidak mati, berarti sudah terjadi resistensi. Kemudian yang kedua, ternyata yang kita sebut sebagai persisten tadi itu ya, stabilitas yang tinggi daripada DDT ini ternyata kemudian terakumulasi di dalam insekta. Jadi ada istilah akumulasi ya, mungkin istilah akumulasi ini tidak terlalu susah untuk dipahami ya. Di sepak bola juga ada namanya akumulasi kartu kuning ya. Jadi hari ini misalnya main kena kartu kuning 1, besok main kena lagi kartu kuning kedua ya, 3 kali misalnya kena lagi kartu kuning, akumulasi kartu kuning ya, langsung dikeluarkan ya, langsung keluar karena jadi kartu merah. Nah, demikian pula dengan ini, mungkin hari ini dapat katakanlah satu sendok lah atau satu seujung kuku lah DDT, kemudian besok bertambah lagi, lusa bertambah lagi, lama-lama dia menumpuk di dalam insekta ya. Kalau insektanya kemudian tadi mengalami resistensi terhadap DDT ya, mungkin dia tidak mati, tetapi DDT itu berkumpul di dalam tubuhnya. Nah, kemudian karena adanya rantai makanan ya, jadi mungkin insekta ini dimakan oleh katakanlah burung yang lebih kecil ya. Kemudian burung yang lebih kecil ini mungkin makan ya, berapa insekta yang dia makan setiap hari. Nah, itulah sehingga dia menjadi berkumpul di dalam badannya, berkumpul dalam tubuhnya ya. Kemudian di dalam tubuh burung itu, meskipun tadi dikatakan bahwa DDT itu tidak menyebabkan kematian pada organisme yang berdarah merah ya, atau berdarah panas ya, tetapi si burung ini akan mengumpulkan banyak insekta di dalam tubuhnya ya. Nah, kemudian juga di ikan ya, mungkin
sedikit-sedikit ada yang limpasannya yang masuk ke perairan, terakumulasi di plankton, kemudian planktonnya dimakan oleh melalui rantai makanan hingga masuk di dalam ikan, ya. Nah, di dalam tubuh ikan DDT jadi berkumpul. Nah, di dalam berkumpul ini ya, ini yang disebut terjadi akumulasi, ya. Seorang penulis, Rachel Carson, menulis buku Silent Spring yang menyerang penggunaan DDT yang boleh dikata serampangan, ya. Kemudian dia menulis buku Silent Spring. Jadi dia spring, musim semi, silent, sepi, musim semi yang sepi. Katanya dulu kalau musim semi kita dengar suara-suara burung, suara-suara serangga. Ini sekarang sudah tidak ada lagi. Kenapa? Ya karena penggunaan DDT yang masif, ya. Nah, bukunya ini kemudian menarik perhatian halayak, kemudian memicu upaya-upaya pengkajian ulang terhadap pengendalian terhadap pembawa penyakit, ya. Kemudian pada tahun 1968 melalui konferensi di Stockholm, International Council for Scientific Union, kemudian setahun berikutnya ada pertemuan Scientific Cambodian Problem of the Environment. Nah, salah satu proyek nomor 4 adalah ekotoksikologi. Jadi nampaknya ekotoksikologi ini adalah suatu kajian atau suatu ilmu yang dilahirkan melalui suatu kesepakatan dari komite ahli, ya, panitia ahli, ya. Oke. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan ke environmental history of DDT and Silent Spring, ya. Kita akan mempelajari sejarah tentang DDT dan Silent Spring. Ini saya ambil dari, saya googling ini, ya, ketemu ini, ya, dari Gregory Moller PhD, diadaptasi dari G. Dewey. Jadi Silent Spring itu ditulis oleh Rachel Carson, ya, tahun 1962. Jadi yang dia highlight atau yang dia garis bawahi di dalam bukunya itu adalah di wilayah yang semakin luas di Amerika Serikat, musim semi sekarang tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik, yang apa, karena kembalinya burung-burung, ya. Pagi hari katanya menjadi sunyi, ya, dimana dulu pagi hari itu dipenuhi dengan keindahan kicauan burung. Jadi dari sinilah dia mengatakan bahwa musim semi sekarang adalah musim semi yang sepi karena tidak ada lagi burung-burung yang bernyanyi. Terlanjut, ya, ini adalah DDT yang saya sebut tadi, yang sudah ditemukan 1800 sekian, tapi nanti 1935-an ditemukan oleh Paul Hermann Müller, ya. Jadi ini waktu ditemukan beberapa tahun sebelumnya belum ditahu apa gunanya. Nanti Hermann Müller yang tahu, yang menemukan bahwa ini ternyata sangat-sangat efektif untuk membunuh serangga, ya. Nah, ini adalah contoh. Saya sudah kasih tadi contoh bagaimana dalam 20 tahun terjadi peningkatan 40 kali produksi hasil pangan gara-gara hama untuk tanaman pangan itu menjadi berkurang. Ini adalah success story DDT di dalam mengontrol penyakit malaria. Jadi di Venezuela tahun 1943 ada 8 juta kasus. Tapi setelah menggunakan DDT untuk mengontrol nyamuk malaria 1958, berarti 12 tahun kemudian tinggal 800, ya.
Di India 1935 ada 10 juta. 1969 berarti ini 34 tahun kemudian tinggal menjadi 285.000. Jadi berapa persen ini penurunannya? Kemudian di Italia 1945 ada 411.000 kasus malaria, 1968 tinggal 37. Sementara di Taiwan 1945 itu 1 juta. Setelah penerapan DDT untuk mengontrol nyamuk malaria, ini tinggal 9. Jadi ini memang suatu sukses yang saya kira kita tidak heran ketika Hermann Müller mendapatkan hadiah Nobel ya. Sepanjang 1945 sampai 1960 ini DDT ini digunakan untuk mengontrol hama-hama pertanian ya, dan juga serangga-serangga yang membawa penyakit. Selain DDT, insektisida klorinet juga ditemukan. Ada klorodan, ada dieldrin, Mirex, lindan, metosiklor dan lain-lain. Proyek-proyek untuk mengontrol secara masif insekta itu kemudian dilaksanakan. Misalnya untuk kutu gipsi ini ya, ada 4 juta aker ya disemprot ya. Kemudian ada Dutch elm disease ya. Pokoknya semua penyakit-penyakit baik itu ke kesehatan maupun ke tanah pertanian itu dikontrol dengan DDT, dengan penggunaan DDT yang sangat masif, sehingga kebutuhan untuk pengontrolan serangga ini menyebabkan terjadi peningkatan produksi dari DDT. Jadi 1953 itu 38 juta pound, kemudian 1957 84 juta pound, 1959 menjadi 125 juta pound. Jadi bisa dilihat di sini bahwa hanya 53 ke 59 6 tahun meningkat dari 38 ke 125. Berarti 8 tahun meningkat berapa kali itu? 4 kali, 3 kali ya. Publikasi Silent Spring. Jadi Silent Spring dipublikasikan pada tahun 1962, ditulis oleh Russell Carson ya. Dia adalah dari biologi laut ya. Jadi dia menceritakan ya kerusakan lingkungan dari penggunaan pestisida klorinet atau DDT yang secara sembarangan ya. Jadi dia itu inti dari cerita Silent Spring itu. Impact atau dampak dari buku ini adalah muncul permintaan untuk penerapan metode yang lebih ramah lah atau lebih kurang berbahaya lah di dalam mengontrol serangga. Kemudian menuntut juga supaya ada perubahan sikap dalam menghadapi lingkungan ya. Jadi muncullah suara-suara bahwa kita harus meninggalkan ide bahwa menaklukkan alam ya. Jadi ide menaklukkan alam itu ya kita harus tinggalkan. Kemudian bagaimana kita bekerja dengan proses-proses itu ya. Kemudian buku Silent Spring ini menjadi buku yang bestseller, banyak laku, paling laku. Kemudian industri pestisida dan industri kimia merasakan bahwa wah ini bahaya ini, kita bisa menjadi sasaran kritik ini. Nah kemudian ternyata efek atau dampak dari penerbitan Silent Spring ini itu juga menyebabkan terjadinya dengar pendapat di Kongres ya. Artinya akhirnya ini menjadi bahan diskusi di Kongres Amerika. Kemudian Presiden Amerika ini membentuk
suatu komite penasehat ya. Jadi ini Presidential Scientific Advisory Committee, jadi komite penasehat presiden di bidang saintik ya, di bidang ilmiah. Ini kemudian dibentuk oleh presiden, kemudian diminta untuk melakukan kajian. Kemudian ini titik-titik kuncinya bahwa apa yang kita sebut sebagai tidak berbahaya ya, seperti DDT ini nah, tadi saya katakan bahwa DDT itu tidak berbahaya, tidak mematikan tumbuhan, tidak mematikan hewan berdarah panas ya, dikatakan bahwa tidak berbahaya, dan ternyata teknologi yang awalnya kita sebut-sebut tidak berbahaya ternyata pada masa yang panjang, long term, itu menghasilkan dampak-dampak yang serius terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, bahwa tindakan manusia telah memberi pengaruh yang dominan terhadap kesehatan dan kesejahteraan planet ini. Silent Spring juga memberikan dampak lain, yaitu munculnya gerakan-gerakan lingkungan di Amerika ya. Jadi ada ya, mungkin kalau sekarang yang kita tahu kan ada Greenpeace, ada apa ya, ada WWF, apalagi ya. Ini katanya di cikal bakal dari gerakan-gerakan lingkungan itu semuanya bisa di trace, bisa dicari jejaknya, atau bisa dikatakan di trigger oleh buku Silent Spring ini. Sehingga Silent Spring ini tahun 92 disebut sebagai buku yang paling berpengaruh yang diterbitkan dalam 50 tahun terakhir. Nah, kemudian ternyata meledaknya buku Silent Spring ini menimbulkan bantahan ya, kalau kita sebut sebagai bantahan daripada industri-industri yang menghasilkan DDT tadi ini, atau bahan-bahan kimia untuk insektisida ini. Nah, jadi dikatakan bahwa pestisida itu penting untuk kesehatan masyarakat ya. Pestisida itu penting untuk pertanian modern. Kemudian dia ditambahkan argumentasinya bahwa tidak ada manusia yang mati gara-gara DDT, sehingga dia itu aman. Kemudian dia katakan bahwa cerita-cerita atau apa yang dikait-kaitkan dengan DDT dan dikait-kaitkan dengan kehidupan alam di besar. Nah, kemudian ini pihak industri DDT ini juga mengeluarkan tuduhan malah ya, bahwa Russell Carson itu adalah dia itu hanya pencinta alam yang bermaksud untuk menumbangkan kelanjutan daripada perkembangan sains ya, adalah inti dari perkembangan dari bangsa Amerika lah pada waktu itu ya. Jadi disebut-sebut sebagai tuduhan-tuduhan begitu. Pembelaan DDT menjadi pembelaan terhadap peradaban berdasarkan kontrol ilmiah dan teknologi terhadap alamnya. Jadi ini pembelaan untuk mempertahankan atau membela DDT ini itu menjadi melebarlah ceritanya ya ke pembelaan peradaban lah, dengan filosofi bahwa berdasarkan pengetahuan ilmiah kita bisa melakukan kontrol terhadap alamnya. Nah, kemudian di satu sisi
tadi kita katakan bahwa Presiden Amerika membentuk suatu panitia penasehat presiden di bidang saintis ya. Nah, ini juga menghasilkan suatu hasil studi bahwa DDT katanya tidak berbahaya untuk manusia. Yang kedua, bahan kimia untuk mengontrol insekta itu penting ya. Tetapi masalah-masalah lingkungan itu terkait dengan penggunaan pestisida yang serampangan ya. Kemudian dibutuhkan suatu tindakan lah ya untuk mengurangi dampak-dampak negatif atau bahaya ya dari penggunaan DDT itu. Kemudian diperlukan suatu aturan yang lebih keras untuk mengontrol penggunaan pestisida. Kemudian dilakukan penghapusan penggunaan pestisida yang persisten seperti DDT. Jadi tadi yang saya terangkan sebelumnya bahwa persisten itu maunya kalau kita semprot sekarang mungkin sampai bulan depan dia masih bisa membunuh ya. Itu yang disebut persisten. Dan ternyata setelah dampak dari Silent Spring ini, persisten itu malah harus dihapus ya. Ada beberapa kasus yang terkait dengan bagaimana menantang DDT ya. Ini ada di Medicine Conference 1965 disampaikan suatu penelitian bahwa burung yang mengalami masalah dengan DDT adalah falcon atau elang. Jadi elang itu digambarkan bahwa elang itu mengerami telur setiap tahun. Kemudian populasi jumlahnya stabil ya. Spesies ini tersebar luas ya. Kemudian dia mengalami penurunan jumlah sejak tahun 1950 disebabkan oleh kegagalan reproduksi. Kenapa reproduksinya gagal? Pertama, karena telur-telurnya infertil, tidak subur. Kemudian yang ternyata ketahuan juga bahwa kulit telurnya itu menjadi tipis. Jadi kalau dia rami, mungkin dengan gerakan kaki, dengan gerakan apa mudah sekali pecah. Diminta melakukan studi apakah insektisida DDT ini yang mesti bertanggung jawab terhadap pecah-pecahnya telur itu. Nah, konferensi memutuskan bahwa diperlukan informasi menyangkut level pestisida dan bagaimana metabolismenya pada spesies-spesies. Kemudian bagaimana distribusi pestisida-pestisida klorinated pestisida itu di lingkungan. Kemudian bagaimana menjelaskan peran pestisida itu sebagai penyebab kegagalan reproduksi ya. Ya. Jadi bagaimana pestisida itu, insektisida itu yang menjadi bertanggung jawab terhadap telur yang tidak subur. Bagaimana bertanggung jawab terhadap cangkang telur yang lebih tipis sehingga mudah ini. Nah, kemudian ditemukan bahwa biokonsentrasi DDT ditemukan sangat-sangat luas ya. Nah, kemudian Medicine Conference menghasilkan bahwa terjadi perubahan berat rata-rata dari cangkang telur. Jadi eggshell ya, cangkang telurnya yang dihitung. Ternyata tahun 1900 sampai 1946
sebelum DDT digunakan secara luas, itu berat cangkang telur dari burung elang falcon tadi itu 3,8 gram. Nah, tapi dari 1950 sampai 67 sesudah DDT ada, itu rata-rata 3,1 gram. Jadi kita kagum ini terhadap keseriusan orang meneliti ya. Selama berapa tahun dia ambil cangkang telurnya falcon ini untuk ditimbang-timbang. Nah, kemudian ada studi dari Kestrel USPS, ini nama lab ya, menunjukkan korelasi antara penurunan berat cangkang telur ya dengan DDE, kandungan DDE di burung. Nah, DDE ini adalah DDT yang kemudian mengalami metabolisme ya menjadi DDE. Nah, kemudian hasil penelitian juga mengatakan bahwa hanya beberapa spesies burung yang keberhasilan reproduksinya dipengaruhi oleh DDT ya. Jadi ternyata tidak semua spesies burung dipengaruhi oleh DDT. Nah, kemudian EDF peranannya di dalam pelarangan DDT. Jadi ada EDF ini ya, Environmental Defense Fund. Jadi ada semacam apa ini? Mungkin LSMK atau apa ini? 1967 yang bertujuan untuk menjaga lingkungan melalui aksi-aksi hukum yang didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Nah, ini pendekatannya ke DDT, bahwa dia mengatakan bahwa setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Kemudian penggunaan pestisida yang persisten itu merusak terhadap lingkungan. Nah, beberapa bukti-bukti dari ahli-ahli itu secara detail evidence itu ada ya. Jadi penelitian ahli itu membuktikan bahwa betul itu. Ini ya, destruktif ke lingkungan. Kemudian ada banyak metode untuk mengontrol serangga yang ramah lingkungan. Kemudian equality good, sama bagusnya ya. Kemudian ramah lingkungan itu tersedia. Jadi dia mengatakan bahwa ada banyak cara untuk tetap kita bisa mengontrol itu insektisida, tapi gunakan dong cara-cara yang ramah lingkungan ya. Nah, kemudian legal action jadi tuntutan di hukum ini ya. Ya, first legal action itu dia mengajukan tuntutan agar menyetop penggunaan DDT untuk mengontrol nyamuk di Suffolk County ya, New York. Jadi ini county jadi semacam pemerintah daerahnya ya, berhenti menggunakan DDT sebelum pengadilan menetapkan keputusan. Kemudian kasus-kasus hukum yang penting adalah misalnya pelarangan penggunaan DDT untuk mengontrol serangga di Wisconsin 68. Jadi kemudian melalui liputan media persidangan, EDF mendapatkan fakta tentang DDT. Industri melakukan pekerjaan yang buruk untuk mempertahankan DDT. Akhirnya di sini dikatakan EDF memenangkan kasus ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.